Silakan Pak ya. Coba dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita ta'lim. Yang kajian pada hari ini, di pagi hari ini, yaitu judulnya Hijrah Saat Sekarang. Proses perjuangan Rasulullah SAW selama hidup yaitu mengalami beberapa proses. Yang pertama ketika beliau berada yaitu di kota Mekah. Apa yang dilakukan di kota Mekah? Yaitu yang pertama adalah dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun yaitu dakwah secara sirriyah, dakwah secara pis-pis dari rumah ke rumah secara individu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat 26, surah
Contoh yang kedua yang dilakukan yaitu oleh Umayyah, yaitu kepada Ka'ab bin Al-Arab. Dia dibaringkan, di bawahnya itu diberikan bara api yang sangat panas sekali, sehingga lemak, darah, dan keringat mampu memadamkan api yang ada di bawah. Yang ketiga yang dilakukan oleh kafir Quraisy yaitu kepada sahabat Ammar bin Yasir. Sumayyah itu yang namanya istri
yang dimaksud hijrah menurut sejarah, ya. Balik di pengertian hijrah secara bahasa itu artinya adalah berpindah, mengelam atau menghindar. Sedangkan secara istilah, ya, hijrah ini berpindahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini adalah Allah. Jadi hijrah itu artinya berpindahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah kurang lebih yaitu 12 hari sebanyak 75 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana kondisi hubungan saat Jadi ini contoh di kota Mekah yang sekarang, nah sekarang ini dulu begini. Jadi Rasulullah di sini. Nah, kemudian Rasulullah diberangkati turun Mesir menuju Madinah. Ini Madinah juga sudah modern sekarang, sudah seperti ini. Lalu sebelumnya Rasulullah menuju di Kuba dulu. Nah, ini Madinah, kota Madinah. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa pergi haji atau umroh. Di sini ada dulunya itu adalah gunung, ya. Kuba di Rasulullah ini sekarang ini kanan dan kirinya sekarang sudah hotel semua di Rasulullah. Jadi Rasulullah berangkat dari sini, menuju sini dengan para sahabat. Lalu ini adalah menuju ke kota Madinah. Sekarang menjadi Madinah Munawwarah. Nomor 2 tadi pertanyaan Hijrah. tidak Bagaimana kondisi hijrah sekarang? Iya. bagaimanakah? Sekarang. Nomor 2 kalau nomor 2 coba. apa maksud dan tujuan hijrah? Tadi lihat nomor Pak. Yang kedua lihat apa maksud dan tujuan hijrah. Yang pertama adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu sungguh mereka orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru dan mereka orang-orang yang berhijrah, yaitu mereka para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Wa jahadu dan mereka orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika maka mereka itulah yarjuna. Jadi tujuan hijrah itu adalah yarjuna rahmatullah, mereka mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lanjut. Hidayah. Kemudian yang kedua, masih tujuan hijrah untuk apa? Pertama adalah yang kedua
Tujuan hijrah ini merupakan tanda-tanda orang mukmin yang sejati. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka orang-orang yang beriman, wahajar dan mereka orang-orang yang berhijrah, wajahan dan mereka orang-orang yang jihad, fisabilillah di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan tempat kediaman, yaitu orang-orang Ansor kepada orang-orang penduduk Mekah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar. Mereka adalah memperoleh ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki kenikmatan yang mulia. Yang ketiga, Apa latar belakang Nabi Muhammad dan sahabat melakukan hijrah? latar belakang tentang hijrah. Mari kita lihat nomor 3. Apa latar belakang Nabi melaksanakan hijrah? Tadi di awal sudah dikatakan. Pertama adalah bertambah dahsyatnya siksaan, intimidasi, provokasi, dan hasutan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap para sahabat. Contoh, kasus disiksa Bilal bin Rabah yang disiksa tuannya Umayyah bin Khalaf. Kemudian sahabat Ka'ab bin Al-Arab yang disiksa oleh orang kafir, ada dibaringkan dan di bawahnya dikasih bara api, dan penyiksaan yaitu keluarga Ammar bin Yasir oleh Abu Jahal. Yang ketiga, pemboikotan atau embargo ekonomi sampai 3 tahun Rasulullah dengan para sahabat yang dimakan adalah hanya rumput-rumput yang kering dan ranting-ranting yang kering, sehingga pada saat itu adalah mereka para sahabat anak-anaknya sampai kelaparan. Ini hadirin rahmatullah, mereka untuk memperjuangkan Islam seperti begitu. Yang ketiga adalah meninggalnya orang-orang yang dekat dengan Nabi yang membantu dalam perjuangan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Bakar. Dan yang keempatnya, Bagaimana cara Nabi melakukan hijrah? mari kita lihat. Nomor 4, bagaimana cara Nabi dengan para sahabat melakukan hijrah? Maka lihat. Jadi ketika keputusan keji, jadi mereka ini berkumpul yaitu di parlemen Mekah namanya Darul Nadwa. Ya. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi, orang-orang kafir Quraisy mengadakan budaya berkumpul di Darul Nadwa, ini parlemen Mekah. Ini tadi yang dinyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 36.
ke dalam surga. Ini keterangan. Tahu ini ada. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amalakum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu wa ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la'udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Mari kita lihat hasil artinya. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan, tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antaramu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yaitu mereka para sahabat ketika di Mekah, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti yang ketiga akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sehingga pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya adalah pahala yang lebih baik. Yang kedua adalah tujuannya adalah tadi atau keuntungannya untuk mendapatkan rezeki yang luas. Mati ketika hijrah, pahalanya akan ditetapkan di sisi Allah. Ini dalam An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa man yuhajir, barang siapa yang berhijrah fi sabilillah di jalan Allah, yajid fil ardi, maka dia akan mendapati di muka bumi muragaman katsiran, yaitu rezeki yang banyak, wasa' dan yang luas. Wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran dengan tujuan yaitu akan berhijrah ila Allah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian kematian mendatanginya atau datang kematian kepadanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan Allah telah menetapkan pahalanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, keuntungannya termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan akan diberikan rahmat saat kematian, rahmat saat masuk surga dan saat di dalam surga. Satu contoh adalah bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah kemudian dia melaksanakan hijrah, maka pada saat nanti kematian surga akan diperlihatkan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
tenggelam. Dia datang dengan pakai pesawat, kemudian dia ini datang kepada bapak tersebut. Padahal itu adalah bukan hak kita. Bapak, sekarang saya sudah datang. Lihatlah, dia ini tas tersebut penuh dengan dolar. Bapak pada saat itu langsung duduk dan melihat dia itu duit, lihat dolar. Pada saat itu hilang penyakit. Maksudnya apa? Pada saat kita nanti saat syakaratul maut, seluruhnya akan diperlihatkan. Sholat kita, ibadah kita, tahajud kita, infak kita akan diperlihatkan. Maka pada saat itu penyakit yang ada di dalam diri kita akan hilang gara-gara diperlihatkan surga sebentar. Nih ada di Allah. Yang kedua, nanti akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada saat dia ini akan masuk, yaitu ke dalam surga. Mari kita lihat. Surga masih tertutup. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi rahmat yang kedua pada saat akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang bertakwa akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam surga Zumarun dalam keadaan rombongan-rombongan. Betapa indah, betapa nikmatnya kalau kita masuk surga yaitu rombongan musola dakwah, musola Masjid Al-Hidayah. Yang masuk masjid dan musola saya, yang rombongan hadir rombongan di dalam kebaikan, dipimpin oleh ketuanya, dipimpin oleh sekretarisnya. Hatta idza jauha, sampai mereka ini datang ke pintu surga. Wa futihat, dan dibuka abwabuha, pintu-pintu surga. Babun abwab, jadi kalimatnya adalah kalimat jamak. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata juru kunci surga yaitu malaikat Ridwan alaihissalam, salamun, seraya berkata salam sejahtera, pintu sukses kesejahteraan bagi kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal abadi. Dan yang ketiga yaitu pada saat di dalam surga. Kalau ini akan masuk surga, ini ketika di dalam surga ini akan mendapatkan salam langsung dari Allah. Dalam surat Yasin ayat 58, salamun qaulam min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai yaitu ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Masih ada? Coba ke bawah. Terakhir. Bagaimana kondisi hijrah saat sekarang? Bagaimanakah kondisi hijrah saat sekarang? Ya. Yang pertama adalah kita hari ini harus hijrah dari asalnya kemusyrikan menuju tauhid. Contoh, jauhi perbuatan-perbuatan musyrik seperti pergi ke dukun, pergi ke Arab, ya, menanyakan segala sesuatu ya. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222. Ini satu contoh. Al-Nabiyyukum alaman tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepada siapa setan itu suka turun? Tanazzalu ala kulli afwakin asim. Dan setan ini akan turun yaitu kepada afwakin asim. Afwakin asim ini menurut Zaid dan Ikrimah yaitu yang namanya adalah paranormal atau dukun. Ya. Menurut penelitian Profesor Dr. Clifford Gates, ya, hampir kebanyakan dukun dia teliti yaitu di Indonesia berpuluh-puluh tahun, dia hampir semuanya adalah mengambil beritanya itu dari jin. Tanazzalu ala kulli afwakin asim. Asim di sini menurut Zaid dan Ikrimah adalah paranormal, dukun atau alam. Ya. Kemudian kedua, hentikan seperti misalnya numpang-numpang atau minta perlindungan kepada jin. Nah, ini ada rahmat. Dulu karena kita ini jarang di pengajian, kadang-kadang ngaji terus, jalan terus, sambil numpang-numpang terus. Di mana ada rahmat
Masih banyak kita orang Islam yang makan dan minum memakai tangan kiri. Kita harus sekarang ini berubah ganti, yaitu dengan tangan kanan. Banyak dari kita yang kadang-kadang kencing masih berdiri, maka sekarang ini diusahakan jongkok. Ini ada Allah tidak terasa. Yang keempat, hijrah dari akhlak yang tercela menuju kepada akhlak yang terpuji. Sebagai contoh, dari sifat yang kikir menjadi sifat yang dermawan, dari perilaku yang kasar kepada istri menjadi lembut kepada istri, dan begitu pun pula sebaliknya, berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab dan istri yang solehah. Ini hijrah yang paling penting kali ini. Yang kelima, hijrah dalam kondisi yang sekarang ini, hijrah dari apa adanya menjadi bagaimana semestinya. Kadang-kadang kita ingin ibadah udah apa adanya, jangan, tapi bagaimana semestinya menurut Quran, menurut Sunnah, mencontoh Sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau kita ibadah apa adanya, di hadapan Allah baru-baru mendapatkan pahala. Nah, ini hadir Allah. Baik dari segi keimanan, ibadah, muamalah, masyarakat, hubungan baik dengan masyarakat dan akhlak. Kemudian membuang jauh-jauh adat dan tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran. Lihat, wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti tradisi, mereka mengatakan, tidak, bahkan kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati daripada bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Padahal kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah yaitu animisme. Nenek moyang bangsa Arab adalah penyembah berhala. Sama, versinya beda. Walaupun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak mempunyai pengetahuan dan mereka pun tidak mendapatkan itu petunjuk. Ini antaranya ada Allah. Jadi yang tentang adat dan tradisi. Kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya menetapkan tahun baru hijrah? Bagaimana caranya menetapkan yaitu tahun baru Hijriah? Jadi ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, dipinta semua itu para sahabat, yaitu namanya bagaimana mereka ini untuk menetapkan tahun baru Hijriah ini. Pendapatnya ada salah bagian para sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, bahwa ditetapkannya tahun baru Hijriah ini ketika turun ayat yang pertama, yaitu surat Al-A'raf dalam Al-Quran. Kata Nabi, bagus. Coba yang lain. Ada usulan waktu terjadinya perang Badar, karena perang Badar merupakan titik tolak perjuangan Islam sebagai tanggal perjuangan umat Islam. Kemudian sahabat Umar bin Khattab dia mengusulkan yaitu ketika dimulainya hijrah sebagai titik perjuangan, maka awal pertama inilah yang ditetapkan dalam tahun baru hijrah. Jadi usulan daripada Umar bin Khattab. Mungkin yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya Abu Talib tercatat dalam sejarah mendukung Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak kafir? Nomor 8. Paman Nabi yaitu Abu Talib tercatat dalam sejarah yaitu mendukung dakwah Nabi. Tapi kenapa mati di dalam kekafiran? Mari kita akan jawab dengan Allah jawabannya. Dimensi iman itu harus mempunyai 3 momentum. Allah itu harus dibenarkan di dalam hati. Abu Talib membenarkan, dia itu percaya kepada Allah, meyakini kepada Allah, meyakini kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Dan kemudian diucapkan di lisan, bila
Tidak akan saya tinggalkan, lebih baik aku ini hancur. Ya udah kalau begitu Muhammad, terus laksanakan. Berarti Abu Talib itu mendukung kepada dalam dakwah. Akan tetapi pada saatnya kematian wahai pamanku Abu Talib, ucapkan 2 kalimat syahadat supaya saya menjadi saksi atas keislaman engkau nanti di hadapan Allah. Tetapi hidayah itu memang milik Allah. Maka termasuk kafirnya itu adalah kategori kafir jubur. Jadi lisannya itu tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun hati mengakui kepada Allah, kepada Nabi Muhammad berbuatan baik, akan tetapi lisan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tetap dikategorikan kafir jubur. Ini ada dalam hukum. Ini sudah ada di dalam surat Al-Qasas. Langsung terus. Nah ini ayatnya. Sampai Allah menurunkan surat ini, surat Al-Qasas ayat 56. Inna rasulullah Muhammad la tahdi, tidak akan mampu memberikan petunjuk man ahbabta kepada orang yang paling kamu cintai. Kata orang-orang Syiah itu man ahbabta itu katanya kepada Abu Jahal. Padahal bukan ini ayat itu kepada Abu Thalib. Kalau itu adalah kepada Abu Jahal, mungkin redasinya bukan man ahbabta tapi man akroha. Tapi man ahbabta adalah orang yang paling kamu cintai. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa, dan Dia Allah alam lebih mengetahui bil muhtadin, bagi orang-orang yang menerima petunjuk. Karena hidayah itu adalah hanya milik Allah. Banyak contoh yang bisa kita lihat. Ada yang bapaknya atau ayahnya seorang nabi, tapi anaknya tidak mendapat hidayah, yaitu seperti Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Suaminya yang kafir tetapi istrinya beriman, seperti Fir'aun dengan Siti Asia, dan masih banyak lagi. Kemudian lanjut. Habis. Jadi ini ada dalam Allah. Contoh-contoh ini banyak. Ada juga yang pamannya dia ini adalah kafir, keponakannya itu beriman, seperti contoh Nabi Muhammad. Ada juga yang anaknya Nabi, kemudian bapaknya kafir, yaitu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga suaminya Nabi, kemudian istrinya kafir, yaitu seperti Nabi Nuh. Ya. Jadi hanya dalam Allah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa bihi sultani. Wa ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadatu ar-rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa